Saudara pendengar, selamat berjumpa dengan saya Pendeta Suwarno dalam acara Karena Dia. Bagaimana kabar Anda semua? Harapan saya Anda dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Kali ini kita akan mengikuti sebuah program Karena Dia. Banyak perkara sulit yang terjadi dalam hidup kita. Tentu kita ingin mengatasi persoalan tersebut dengan merenungkan firman Tuhan, membuat hidup kita bahagia dan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kasih. Nah, mari saya ajak saudara menyimak program ini. Kiranya dengan mendengarkan program ini, Anda akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Selamat mendengarkan. Saudara, di dalam pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama mengupas tentang iman Abraham. Jadi kita akan menggali kebenaran-kebenaran firman Allah mengenai hal ini, agar kita bisa menarik pelajarannya. Dengan demikian, kalau ada kebenaran-kebenaran yang perlu diterangkan di dalam kehidupan kita, nantinya kita bisa menerangkan kebenaran itu sendiri. Hari ini, secara khusus, kita akan membahas tentang apa yang membuat Abraham layak diberkati Tuhan. Saya ulangi lagi, kita akan membahas tentang apa yang membuat Abraham layak diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan saya baca terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali lagi, kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggalkan dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, sebelum kita membahas bagian ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Banyak perkara sulit yang tidak dapat kami pahami, tetapi dengan terang firman-Mu, kami ingin mendapat petunjuk-Mu.
Bapa yang kami kenal di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, apa yang membuat Abraham layak diberkati Allah? Di hadapan manusia, Abraham memang baik. Demikian juga di dalam pandangannya sendiri, dia sudah cukup baik dan layak diberkati. Namun, apakah Abraham diberkati hidupnya karena dia lebih baik dari yang lain? Kalau Abraham diberkati dan dibenarkan oleh Allah karena perbuatan baiknya, maka Abraham memperoleh dasar untuk bermegah. Dalam kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2 berbunyi demikian. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Bagaimana pandangan saudara terhadap diri saudara? Bagaimana pandangan orang lain terhadap diri saudara? Menurut saudara, Anda baik. Menurut teman saudara, Anda juga baik, sehingga layak diberkati. Tetapi masalahnya adalah menurut Allah, apakah Anda baik sehingga layak diberkati? Inilah masalahnya. Kenyataannya adalah di dalam pandangan Allah, kita tidak memiliki kebaikan sama sekali untuk layak diberkati olehnya. Dalam kitab Yesaya 64 ayat 6 mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang layak untuk diberkati Allah. Apa yang membuat saudara layak diberkati? Iman. Berkat-berkat Allah mengalir atas diri Abraham karena Abraham percaya kepada Allah. Abraham bukan hanya diberkati secara materi, tetapi dia menjadi bapa bagi banyak bangsa, dan olehnya seluruh bangsa di muka bumi diberkati. Hidupnya menjadi saluran berkat karena dia percaya kepada Allah. Iman inilah yang menjadi saluran dari berkat Allah. Karena Abraham percaya kepada janji Allah, maka Allah memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Apa maksudnya? Iman membuat Abraham dianggap benar di dalam pandangan Allah. Iman membuat Abraham menjadi layak untuk diberkati dalam pandangan Allah. Abraham bukanlah orang yang baik di mata Allah. Dia juga bukan orang yang pantas menerima berkat Allah. Kita tahu Abraham adalah orang yang sangat egois karena dia rela mempertaruhkan kehormatan istrinya demi keselamatan dirinya. Ketika Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebelum masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu
bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ketika Firaun melihat Sarai sangat cantik, ia ingin mengambil Sarai sebagai salah satu istrinya. Beruntung Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada seluruh istana Firaun, sehingga niat itu tidak jadi dilaksanakan oleh Firaun. Sebenarnya Abraham bukanlah orang yang baik. Abraham rela mempertaruhkan kehormatan istrinya demi keselamatannya. Di dalam pandangan kita saja, Abraham bukan orang yang baik, apalagi dalam pandangan Allah. Abraham diberkati oleh Allah bukan karena dia baik. Abraham diberkati Allah karena dia percaya kepada Allah. Imannya diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Abraham dipandang benar oleh Allah. Abraham dipandang layak menerima segala berkat Allah. Saudaraku, semua kelemahan Abraham ditanggung oleh Allah, dan semua berkat Allah diberikan kepada Abraham. Kalau dulu Abraham hanya baik di dalam pandangannya dan baik di dalam pandangan sesamanya, tetapi tidak baik di mata Tuhan. Namun sekarang, setelah Abraham dibenarkan, dia bukan hanya baik di dalam pandangannya dan sesamanya, melainkan juga baik di dalam pandangan Allah. Inilah yang dimaksud dengan dibenarkan, yakni segala kelemahan Abraham diterima oleh Allah, sedangkan segala berkat Allah diberikan kepada Abraham. Secara hukum, walaupun Abraham salah, namun Allah menyatakan dia benar secara hukum. Abraham tidak pantas menerima berkat Allah, namun Allah menyatakan dia berhak menerimanya. Abraham dinyatakan benar, dinyatakan berhak menerima berkat Allah, bukan karena dia baik, melainkan karena dia percaya kepada Tuhan. Seperti inilah cara kerja Allah. Allah tidak memberkati mereka yang menganggap dirinya baik dan benar. Allah memberkati mereka yang percaya kepadanya. Kita yang sudah percaya kepada Kristus sudah menerima pembenaran ini. Karena saudara percaya kepada Kristus, maka saudara dinyatakan benar di hadapan Allah dan layak menerima berkat-berkat Allah ini. Saudara pernah tahu perasaan orang yang berhutang? Stres. Ada dua yang menjadi stres orang berhutang. Pertama, dia harus cari uang untuk bayar hutangnya. Dan kedua, dia harus cari uang untuk hidupnya sehari-hari. Kalau yang tidak punya hutang hanya mencari uang untuk kehidupannya sehari-hari dan tidak perlu pusing untuk membayar hutang.
Namun orang yang berhutang memiliki kebutuhan 2 kali lipat. Kalau penagih hutang datang, dia akan menghindar dengan berbagai macam cara. Ada yang keluar di pagi buta dan pulang larut malam. Ada yang beli anjing galak dan diikat di depan pintu. Ada juga meminjam dari orang lain dan kemudian bayar hutangnya. Jadi, gali lubang tutup lubang, sampai pada akhirnya lubangnya kebesaran dan tidak bisa ditutup lagi. Sebenarnya, yang paling baik untuk bayar hutang adalah cari orang yang mau bayarkan hutang dan membantu usaha. Masalah itu pasti beres. Namun masalahnya, adakah orang seperti itu di bumi ini? Ada, tapi langka. Seandainya saudara bertemu dengan orang itu dan dia mau membayarkan semua hutangmu sampai lunas, setelah itu dia bantu lagi untuk usaha agar bisa mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari. Apakah yang saudara akan katakan kepada orang itu? Pasti kita akan mengatakan terima kasih sampai berulang-ulang. Seperti inilah yang Allah lakukan, yakni membayar hutang dosamu. Namun Tuhan tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia juga memberikan semua kebenarannya, semua berkat-Nya kepada saudara. Kebenaran Kristus menjadi milik saudara. Berkat-berkat di dalam surga yang adalah milik Kristus juga diberikan buat saudara. Dia memberikan kepadamu anugerah keselamatan dan juga berkat-berkat yang saudara butuhkan dalam menjalani hidupmu di dunia ini. Semuanya ini diperoleh melalui iman kepada Kristus Yesus. Melalui iman inilah saudara layak menerima semua berkat-berkat Allah. Iman kepada Kristus membuka semua berkat Allah buat kita. Sekarang kita tinggal mengambil semua berkat itu dengan iman. Setiap hari kita mesti hidup dengan iman untuk menerima segala berkat Allah ini. Rasul Paulus mengutip dari kitab Habakuk mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Perjuangan kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan sebenarnya bukan hanya perjuangan secara fisik saja, melainkan juga kita berjuang dengan iman. Kita memakai bukan hanya kemampuan otak untuk berhasil, namun kita juga harus memakai iman untuk bisa berhasil. Dalam pelayanan, kita butuh hikmat dan kuasa. Dalam hidup sehari-hari pun seperti itu. Kita butuh hikmat dan iman. Iman keselamatan sudah saudara miliki. Yang perlu saudara lakukan saat ini adalah memakai imanmu dalam hidup sehari-hari. Orang yang imannya besar akan menikmati segala berkat-berkat Allah. Spurgeon mengatakan, ada 2 macam orang yang hidup dalam dunia ini. Kedua orang ini adalah
calon penghuni surga. Namun yang satu imannya kecil, sedangkan yang lain imannya besar. Mereka yang imannya kecil akan membawa jiwa mereka naik ke surga. Sebab untuk masuk ke surga cukup dengan iman yang kecil saja. Lalu, bagaimana dengan mereka yang imannya besar? Mereka yang imannya besar bukan hanya akan naik ke surga, tetapi mereka akan membawa surga turun ke dalam hidupnya. Mereka yang imannya besar akan menikmati surga, bukan nanti, tetapi sekarang mereka sudah menikmati surga itu. Terapkanlah iman saudara dengan memakai janji Allah setiap kali saudara berdoa. Iman tidak mungkin timbul kalau tidak ada pengetahuan firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Pada waktu saudara berdoa, kemukakanlah kepada Allah apa sebabnya saudara yakin doamu akan dijawab. Kemudian terapkanlah imanmu dengan percaya bahwa Allah akan menjawabmu. Iman dan keraguan adalah dua sisi mata uang. Kalau iman tidak ada, maka keraguan yang muncul. Jika keraguan tidak ada, maka iman yang akan terlihat. Seperti inilah iman Abraham. Ketika Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Pada saat firman itu diberikan, Abraham belum memiliki satu orang anak pun. Satu saja belum punya. Tetapi sekarang dijanjikan akan memiliki keturunan seperti bintang-bintang di langit. Abraham tidaklah ragu akan janji itu. Walaupun kondisinya saat itu sangat sulit untuk memiliki anak, Abraham percaya akan janji Allah. Dia percaya bukan hanya kuasanya Tuhan, tetapi juga dia percaya Allah akan menggenapi janjinya. Iman itu percaya Allah akan melakukannya. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14 ayat 14. Inilah iman itu. Iman bukan hanya percaya bahwa Allah dapat melakukannya, tetapi percaya Allah akan melakukannya. Saudara, mari kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan hari ini. Firman-Mu memberi pelajaran kepada kami agar kami dapat hidup beriman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, saya cukupkan di sini dahulu perjumpaan kita. Harapan saya menjadi berkat. Nah, jikalau saudara ingin bertanya atau sharing apapun dan minta doa, silakan menulis surat kepada program Karena Dia, P.O. Box 84 Malang 65101, atau email siaran@pidmedia.com, nomor HP 0812 3369 3793. Tuhan
memberkati. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri